Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Sabtu 31 Oktober 2020. Injil hari ini diambil dari Lukas bab 14 ayat 1 ayat 7 sampai 11. Kita diingatkan bahwa sifat rendah hati adalah ibu dari semua sifat yang baik. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau sudah mengajar dan mengingatkan kami untuk selalu rendah hati dalam hidup harian kami. Tuhan, bantulah kami, semoga berkat bantuan-Mu sifat rendah hati kami selalu kami tunjukkan kepada sesama, karena sifat ini sesungguhnya ibu dari sifat yang lain. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas, bab 14 ayat 1, ayat 7 sampai 11. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan saksama, karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan. Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu, supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepada kamu, berilah tempat ini kepada orang itu. Lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan. Dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua orang yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Terpujilah Kristus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah rendah hati adalah ibu dari semua sifat yang baik. Santa Teresa dari Kalkuta pernah berkata, kerendahan hati adalah ibu dari semua sifat yang baik. Kesucian, amal bakti, dan ketaatan. Di saat rendah hati diamalkan, kasih kita menjadi nyata. Kita sejajar dengan sesama, menjadi suatu persembahan yang sungguh-sungguh dari kita untuk sesama, secara khusus bagi yang miskin. Kata-kata ini sungguh benar, dan Santa Teresa sendiri sudah melakukannya selama hidupnya di dunia ini. Rendah hati berarti menerima keterbatasan kita dan berusaha melakukan perubahan ke arah yang lebih baik di lingkungan sekitar kita tanpa mengharapkan penghargaan. Mungkin ada yang bertanya bagaimana kita mengembangkan pola pikir yang rendah hati. Ada 3 pikiran yang mungkin baik untuk direnungkan yang saya ambil dari WikiHow website tentang mempraktikkan kerendahan hati. Yang pertama, jangan berpikir bahwa kita terlalu baik atau unggul dalam hal apapun yang kita lakukan. Orang yang memiliki ego besar cenderung berpikir bahwa dia layak mendapatkan pekerjaan yang lebih baik.
Jika kita terus-menerus menganggap diri terlalu baik atau unggul, maka orang lain akan menjadi alergi dan menghindari kita. Yang kedua, memiliki sikap optimis. Orang yang mempraktikkan kerendahan hati secara alamiah adalah orang yang optimis karena dia tidak membuang-buang waktu untuk mengeluhkan hal-hal buruk yang menimpa dirinya atau untuk menunda-nunda melangkah ke depan. Sebaliknya, dia mensyukuri apa yang dia miliki dan menantikan hal-hal baik di masa depan. Orang yang rendah hati tidak berharap diberikan hal-hal baik dan indah di hadapannya, tetapi dia percaya bahwa hal-hal baik akan terjadi pada dirinya jika dia berusaha meraihnya. Yang ketiga, terimalah bahwa kita bukanlah orang yang terbaik dan terunggul di dalam segala sesuatu. Untuk memiliki pola pikir yang lebih rendah hati, kita harus menerima kenyataan bahwa memang kita bukanlah orang yang terbaik atau terunggul di dalam segala sesuatu, atau bahkan di dalam satu hal pun. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, hari ini lewat perumpamannya, Yesus menasihati kita, katanya, kalau seorang mengundang engkau ke tempat pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan. Sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu, supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu. Lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan. Dan dengan demikian, engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang ada. Yesus sesungguhnya selalu mengharapkan agar semua pengikutnya selalu memiliki sifat rendah hati. Rendah hati adalah ibu dari semua sifat yang baik. Semakin kita rendah hati, semakin kita alami rasa damai dan bahagia. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, berdoalah selalu. Semoga berkat bantuan Tuhan, kita selalu berusaha untuk tingkatkan semangat rendah hati, dan selalu menjadi sifat rendah hati kita, menjadi ibu dan semua sifat baik yang lain. Kita mohon Bunda Maria untuk mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih melindungi, membimbing, dan memberkati saudara dan orang-orang yang kita doakan pada hari ini, secara khusus saudara-saudara kita yang lagi sakit. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.